Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Siregar, Prodi Matematika semester 5. Nah, kali ini saya akan membahas materi tentang transformasi pada minggu kelima. Nah, sebelum memulai lanjut ke materi, terlebih dahulu kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan transformasi. Nah, transformasi geometri adalah merupakan perubahan suatu posisi atau yang biasa dikatakan perpindahan, yaitu perpindahan dari suatu titik ke titik lain. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis transformasi geometri. Yang pertama translasi, yang kedua refleksi, ketiga rotasi, dan keempat dilatasi. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, translasi. Translasi merupakan jenis transformasi yang memindahkan suatu titik sepanjang garis lurus dan arah jarak perpindahan titik tersebut. Dengan rumus X aksen, Y aksen sama dengan A, B tambah X, Y. Yang kedua, refleksi, di mana refleksi adalah memindahkan suatu titik ke titik lain dan menunggu dan menggunakan sifat pencerminan pada cermin yang biasa digunakan, yaitu cermin datar. Untuk rumus pada refleksi sendiri ataupun pencerminan itu menggunakan beberapa sumbu, yaitu pencerminan terhadap sumbu min X yang nantinya akan diubah menjadi X, min Y. Sedangkan untuk min Y itu akan diubah menjadi X, min X, Y. Sampai nanti pada akhirnya pencerminan terhadap sumbu Y sama dengan K, di mana X, Y itu akan menjadi X, 2K dikurang Y. Nah, yang ketiga adalah rotasi. Nah, rotasi di sini bukan berarti sama halnya dengan perputaran suatu roda. Nah, rotasi di sini adalah memindahkan suatu titik ke titik lain, pada prinsipnya memutar terhadap sudut dan titik pusat tertentu yang memiliki jarak yang sama dengan setiap titik yang diputar. Permisalan, misalkan di sini titik pada rotasi 90 derajat, pusat dengan pusat A, B yang tentunya dilatasi dengan X, Y ataupun simbol X, Y. Nah, pada rotasi 90 derajat ini, X, Y ini yang berpusat pada A, B ini akan berputar menjadi min Y tambah A tambah B, X kurang A tambah B. Sehingga pada nanti akhirnya sampai dia ke min 90 derajat, rotasi minus 90 derajat besar yang berpusat di 0,0 nantinya, X, Y itu pada akhirnya nanti titiknya itu akan bertemu menjadi Y, min X. Oke, kita lanjut yang keempat, yaitu dilatasi. Dilatasi di sini adalah artinya pembesaran atau pengecilan dari titik-titik yang membentuk sebuah bangun. Artinya bukan seperti kaca pembesar ataupun kaca pengecil. Namun dilatasi di sini adalah pembesaran atau pengecilan dari titik-titik yang membentuk sebuah bangun. Misalkan titik yang berpusat pada 0,0 dengan faktor skala K sama dengan X, Y, sehingga Kx yang berpusat pada 0,0 itu menjadi Kx, Ky. Dengan faktor skala K itu menjadi Kx sama dengan K dikali X kurang A tambah A, K Y kurang B ditambah B. Nah, untuk itu kita harus memahami dari setiap inti mulai dari translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi, agar kita mengerti di mana letak perpindahan dari satu titik ke titik lain. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan jangannya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Inilah pembahasan yang dapat saya jelaskan pada hari ini. Mungkin bila ada kesalahan ataupun pemahaman dari materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf karena kita sama-sama belajar. Di sini saya
Pertama saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari materi yang saya sampaikan. Oke, kurang dan jangannya saya meminta saran dan saran agar ilmu yang saya peroleh itu bisa diamalkan suatu kelak nanti. Oke, saya Muhammad Rafiq Siregar pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya telah menyimak video saya ini, pembelajaran saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.